Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di pertemuan 12 Matematika Discrete Responsi. Kali ini materinya graf, mungkin cukup singkat, tidak lama. Oke, langsung saja kita ke penjelasannya. Pertama-tama kita masuk dulu ke pendahuluan graf. Graf digunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek tersebut. Nah, representasi dari graf ini apa sih? Untuk objek itu biasanya bulatan atau noktah titik. Jadi yang seperti ada di C ini kan bulatan ya tuh. Untuk A juga ada bulatan, di B juga untuk ada bulatan. Sedangkan untuk menghubungkan antara objek kita menggunakan garis. Nah, ini garis. Untuk C ke D kita hubungkan menggunakan garis, A ke D kita menggunakan dengan garis, B ke D kita menghubungkan dengan garis. Untuk P ke A kita hubungkan dengan garis juga, seperti itu. Baik, selanjutnya definisi graf. Graf G didefinisikan sebagai pasangan himpunan V, E ditulis dengan notasi G sama dengan V, E. V yaitu himpunan tak kosong dari simpul-simpul atau vertex atau node, dan E himpunan sisi dengan edge atau arch yang menghubungkan sepasang simpul. Untuk graf trivial adalah graf hanya mempunyai satu buah simpul tanpa buah sisi. Selanjutnya, simpulan pada graf dinomori dengan huruf A, B sampai Z atau bilangan 1 sampai N, 1 sampai ke N, dan huruf dan bilangan A1, A2, A3, A ke N. Sisi yang menghubungkan simpul U dan simpul V dinyatakan dengan pasangan U, V atau dinyatakan dengan E1, E2, E3 dan seterusnya. Sehingga dapat ditulis E untuk U, V. Baik. Untuk definisi graf segitu saja cukup. Selanjutnya kita lanjut ke jenis-jenis graf. Untuk jenis graf ini ada berdasarkan gelang atau sisi ganda suatu graf, maka graf digolongkan menjadi 4 jenis. Ada graf sederhana atau simple graph yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda yang dinamakan graf sederhana. Ini tidak ada gelang-gelangan ya. Jadi dia langsung ke 1 ke 2, 2 ke 4, 4 ke 3, 3 ke 1 gitu. Yang disebut dengan simple graph atau tidak ada gelangnya ya, mengandung gelang. Selanjutnya ada graf tak sederhana atau U-sample graph. Graf yang mengandung sisi ganda atau gelang dinamakan graf tak sederhana. Nah, ini dia mengandung gelang tuh. Ya kayak misalnya 1 ke 3, dari 1 ke 3-nya ada 2 yang mengandung gelang atau bulatan gitu. Jadi kayak ada satunya 3, 1 ke 3 ada 2 cara lah ibaratnya gitu. Selanjutnya graf tak berarah atau Uddish-Reid graph. Graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah. Ini tidak punya orientasi arah. Jadi grafnya itu apa ya? Bebas dia mau kemana dulu. Misalnya kita 4 ke 2, 2 ke 1, 1 ke 3, 3 ke 4 atau 4 ke 3, 3 ke 2, bebas jadi dia nggak berarah. Selanjutnya juga untuk contoh yang di sini juga sama. Dia bebas dia mau ke 3 dulu, 4 dulu, atau 2 ke 3 atau 3 ke 2 atau 3 ke 1. Jadi dia bebas, dia nggak ada berarah, nggak ada arah tujuan. Selanjutnya ada graf berarah atau directed graph. Graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah disebut sebagai graf berarah ya. Dia di sini gambar grafnya mempunyai arah ya, kayak misalnya 2 ini ke 1, 1 ke 2, terus ya 4 ke 2, 2 ke 4, 2 ke 3, 3 ke 1, 4 ke 3. Oke, di sini lanjut ke jenis-jenis graf berdasarkan kontinu. Untuk graf sederhana yaitu mempunyai sisi tak berarah atau dia bebas ya.
sedangkan sisi gandanya tidak ada, dia tidak memiliki sisi ganda seperti ini. Nih, ini yang disebut dengan sisi ganda. Sedangkan untuk sisi gelang ini biasanya untuk looping ya, ada seperti ini biasanya sisi gelang pada graf ya. Ini biasanya untuk looping, enak dibuka image. Nah, ini bisa untuk looping pada vertex ya, sisi gelang. Untuk graf sederhana tadi tidak memiliki sisi gelang atau untuk loopingnya, sedangkan untuk graf ganda sisinya juga tak berarah, tapi dia memiliki sisi ganda dan dia tidak memiliki sisi gelang. Sisi ganda ini yang ini tadi. Terus graf semu itu mempunyai sisi tak berarah dan memiliki sisi ganda dan tidak memiliki sisi dan memiliki sisi gelang, maksudnya, sorry. Oke, selanjutnya graf berarah mempunyai sisi yang berarah atau mempunyai tujuan mau kemana. Selanjutnya ada sisi gandanya tidak punya dan terdapat sisi gelang, bisa ngelooping gini. Dia bisa ngelooping. Terus graf ganda berarah, dia mempunyai sisinya berarah tapi mempunyai juga sisi ganda dan juga memiliki sisi gelang. Oke, kita masuk ke terminologi atau istilah dasar dari graf. Yang pertama ada adjacent atau bertetangga. Adjacent graph yaitu dua buah simpul pada graf tak berarah yang dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung dengan sebuah sisi. Nah, ini ada contoh nih. Misal simpul 1 ini bertetangga dengan simpul 2, tetapi simpul 1 tidak bertetangga dengan simpul 4. Berarti simpul 1 ini tidak bertetangga 4, berarti tidak langsung ke 4 gitu. Jadi yang punya tetangga dari simpul 1 itu ada 1, ada 2 sama 3 yang bertetangga dari simpul 1. Untuk 4 ini nggak bertetangga dari simpul 1 ya, dia berseberangan jadinya. Oke, lanjut ke incident atau bersisian. Untuk sembarang sisi E, U, V, sisi E dikatakan bersisian dengan simpul U dan simpul V. Sisi 2 sama 3 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3. Untuk sisi 2, 4 bersisian dengan simpul 2 dan 4, tetapi sisi 1, 2 tidak bersisian dengan simpul 4. Sama seperti tadi, misal kalau bersisian 2 sama, tadi kan bertetangga, kalau ini bersisian 2 sama 3 berarti bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3. Kalau 2 sama 4 berarti dia bersisian 2 dengan 4, simpul 2 dan 4. Kalau untuk 1 sama 2 berarti kan bersisian 1 sama 2, tidak bersisian dengan 4, simpul 4. Dia memiliki sisi ini kan sisi. Jadi 2 dan 3 kalau untuk 2, 3 simpul sisinya. Selanjutnya untuk 2 dan 4 itu simpul sisinya kalau dia 2,4 ya. Oke, lanjut selanjutnya ke isolat vertex atau simpulan terpencil. Simpulan terpencil merupakan simpulan yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya. Dapat juga dinyatakan bahwa simpulan terpencil adalah simpulan yang tidak satupun bertetangga dengan simpul-simpul lainnya. Simpul 5 adalah simpul terpencil atau isolate vertex. Kenapa dia simpul terpencil? Ya seperti pengertian yang tadi. Simpul terpencil merupakan tidak ada satupun bertetangga dengan simpul-simpul lainnya. 5 ini kan nggak ada bertetangga dengan simpul-simpul lainnya, maka dia disebut isolate vertex. Kalau 4 nih masih bertetangga dengan 3. Jadi begitulah untuk isolate vertex. Oke, lanjut ke null graph atau empty graph atau graf kosong.
Graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong disebut graf kosong atau null graph, yang ditulis sebagai n besar dan n kecil, n dari jumlah simpul. Nah ini untuk contohnya ya, graf D untuk n nya. Dia untuk n nya ini ya, totalnya itu n dari graf, total dari n graf. Misalnya ini ada 10 graf 0 kosong ya, maka n nya itu sama dengan 10 apa total dari angka di grafnya ini loh, gambar grafnya ini. Maka ini disebut n5 graf kosong. Ini ada angka di sini, ada simpulnya 1, 2, 3, 4 dan 5. Oke. Lanjut ke graf pad atau lintasan. Lintasan panjang n dari simpul awal V0, ini bukan FO ya, V0 ke simpul tujuan V ke N di dalam graf G adalah barisan berselang-selang simpul-simpul dan sisi-sisi yang berbentuk V0, E1, V1, E2, V2, D ada F V2 dan ada E3 seperti itu. Vn min 1, In, Vn sedemikian sehingga E1 sama dengan V0, V1, E2 sama dengan V1, V2 dan seterusnya sampai I ke N. Oke, untuk ketemu I per N lanjut ke sama dengan Vn min 1. Vn adalah sisi dari graf G, yaitu lintasan sederhana atau simple pad. Jika semua simpulnya berbeda, setiap sisi yang dialirinya hanya sekali. Sedangkan untuk lintasan tertutup atau closed pad, lintasan yang berawal dari berakhir pada simpul yang sama. Dan ada lintasan terbuka atau open pad, yaitu lintasan yang tidak berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Selanjutnya ada panjang lintasan, yaitu jumlah sisi dalam lintasan tersebut. Nah, ini ada contohnya. Untuk lintasan 1, 2, 4, 3 adalah 1, 2, 4, 3 adalah lintasan sederhana dan terbuka. Dan ada 1, 2, 4, 3, 1 yaitu adalah lintasan sederhana yang tertutup. Dan ini ada 1, 2, 4, 3, 2 yaitu lintasan sederhana tetapi lintasan terbuka. Ada 1, 2, 4, 3 itu yang memiliki panjang lintasan ke terakhirnya itu 3 ya, lintasan ke terakhirnya ini pemberhentian lintasan, maka di sini 3. Oke, lanjut ke connected atau terhubung. Connected graph. Graf tak berarah Y disebut graf terhubung atau connected graph jika untuk setiap pasangan simpul U dan V di dalam kehidupan V terdapat lintasan dari U ke V yang juga harus berarti ada lintasan dari U ke V. Graf berarah G dikatakan terhubung jika graf tak berarahnya terhubung, atau graf tak berarah dari G diperoleh dengan menghilangkan arahnya. Graf berarah G disebut terhubung atau kuat atau strongly connected jika untuk setiap pasang simpul sembarang VI dan VJ di G terhubung kuat. Nah, ada contoh nih, graf di bawah ini merupakan terhubung kuat karena untuk sembarang pasang simpul di dalam graf ini terdapat lintasan. Dari simpul 1, 2, 3, 4 ke 5 ini pemberhentian terakhir ini terdapat lintasan dia. Terus nanti dari 5 ini balik lagi ke 1. Dari 1 ini ke 2 dia terdapat lintasan, atau 5 ini langsung ke 2 bisa nanti. Sedangkan graf yang di bawah ini terhubung lemah karena tidak semua pasang simpul mempunyai lintasan dari 2 arah. Jadi tidak semua simpul ini mempunyai lintasan 2 arah. Ini kan 5 ini ada lintasan 2 arah nih. Misalnya 5 ini bisa ke 1, bisa ke 2. Sedangkan untuk 1 ini nggak bisa ke 5 karena dia tidak mempunyai lintasan 2 arah. Di dalam graf ini tuh tidak ada tanda panah. Dia cuma cukup ke 2 aja untuk angka 1 ini. Begitu juga untuk 2, dia cukup ke 3 dan 3 juga ke 4, 4 langsung ke 5. Dia tidak bisa berarah misal ke 4 ke 3 atau 4 ke 5. Karena ini di dalam contohnya itu kan tidak ada, maka disebut dengan graf terhubung lemah yang tidak mempunyai lintasan dari 2 arah.
Oke, untuk materi graf mungkin cukup segitu. Jika ada pertanyaan atau kurang paham atau penjelasan saya terlalu cepat, bisa chat saja ya, eh, asisten dosennya masing-masing. Kalau asisten dosen masing-masing lagi sibuk, bisa chat aja saya pribadi PC Raflesari Junaidi, kan ada nomornya di grup responsi. Baik, di sini ada nilai plus. Ini buatlah contoh tentang graf berarah dan graf tak berarah dalam kehidupan sehari-hari kalian, yang dan deadline-nya dikumpulkan paling lambat hari Sabtu jam 23.59. Kalau lewat dari hari Sabtu maka tidak ada nilai plus ya. Ini bukan tugas, cuma nilai plus. Oke, selanjutnya ada tugas catatan UAP. Buatlah wangsit dari pertemuan 9 sampai akhir dan dikumpulkan saat waktu pelaksanaan UAP. Jadi nggak dikumpul minggu depan ya, dikumpulnya pas saat pelaksanaan UAP. Sebelum dimulainya UAP, dikumpullah catatan UAP ini atau wangsit. Oke, mungkin cukup sekian materi yang bisa saya berikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.